Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar asy-syafi'il musyaffa'i fi ardil mahsyar. Mattasalat 'ainun binadhar وما سمعت أذن بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ini dua ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau dibahas sampai besok enggak selesai. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari manusia, bukan malaikat. Artinya kalau nabi itu datang malaikat susah, kita tidak sanggup untuk meniru beliau. Tapi beliau itu manusia seperti kita. Yang kedua, dari kalangan orang Arab Makkah, dan kalian kenal nasabnya, keturunannya, dan kalian mengenal beliau sejak lahir. Sampai Abu Lahab sendiri, paman kandung Nabi, namanya Abdul Uzza, dia memerdekakan budaknya bernama Thuwaib al-Aslamiyah. Bergembira karena Rasulullah lahir. Maka Allah setiap hari Senin meringankan azabnya. Orang kafir gembira karena lahir Nabi, diringankan azab. Apalagi kita yang bertauhid memperingati hari kelahiran yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir saja dapat keringanan azab, apalagi kita yang beriman bertauhid kepada Allah, lalu kita memperingati hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah mengenal beliau, nasabnya, akhlaknya, sifatnya. Nabi itu belum diutus oleh Allah, karena setiap Nabi diutus itu kebanyakan 40. Ada yang diutus sebelum, seperti Nabi Yahya, Nabi Isa dan lain. Nabi Muhammad SAW sejak kecil disebut As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur lagi amanah. Karena Nabi itu masih saleh sebelum diutus. Kalau sudah diutus itu menjadi muslih. Kalau saleh itu artinya orang yang rajin ibadah, rajin sholat, nggak pernah ngajak orang lain. Itu orang baik, orang senang semua dengan dia. Tapi kalau menjadi muslih, mulai mengajak orang, memperbaiki orang, memperbaiki lingkungan, mendakwahi orang, baru itu banyak tantangannya. Maka sampai usia 40 nggak ada yang menentang Rasulullah, betul? Di atas usia 40 sesudah beliau diutus, baru banyak tantangan, banyak yang menghina, banyak yang meremehkan. Kenapa? Karena Nabi mulai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena Nabi sudah mengajak, perlu kesabaran. Maka Allah bilang watawasau bil haqqi. Tapi perlu hati-hati kalau mengajak orang itu, kadang-kadang ada yang bilang sok tahu, sok alim, sok apa. Watawasau bis sabr. Kita perlu kesabaran. Perlu apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari kalangan kalian. Ini qiraat mutawatir, semua qiraat itu 14 qiraat.
yang disepakati seluruh ulama 7 qiraat itu mutawatir dari Nabi. Sisa dari 14 itu ada, dari 10 itu ada 3 qiraat pendapat yang sahih adalah mutawatir juga. Ada 4 qiraat syadzah. Qiraat Ibnu Muhaisin, Hasan al-Basri, orang yang belajar qiraat tahu dan tajwid. Dalam qiraat Ibnu Muhaisin dia tidak membaca anfusikum, tapi membacanya laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Min anfasikum itu apa? Orang yang paling berharga, mutiara yang paling indah, orang yang paling luar biasa di antara penduduk Makkah. Maka disebut min nafaisil Arab, min nafaisil amwal, artinya sesuatu yang sangat berharga. Maka Nabi itu dari diri kalian dan orang yang paling berharga di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian. Nabi SAW basyaran la kal bashar, fahuwa kal yaqut wan nasu kal hajar. Nabi itu manusia tapi berbeda dengan manusia lain. Nabi itu mutiara dan orang-orang lain itu batu-batuan biasa. Coba batu akik itu lihat, batu biasa kan? Tapi karena berbeda dengan yang lain, warnanya bagus, isinya bagus, apa, akhirnya jadi mahal. Banyak orang yang pakai apa? Cincin, betul nggak? Batu akik itu untung bukan batu ginjal. Maka Allah berpesan, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang kalian kenal nasab keturunannya, akhlaknya, kehidupannya, dan orang yang paling berharga di antara kalian, paling mulia. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi merasakan kesulitan ketika kalian lagi sulit. Sedangkan umatnya saat ini merasakan Covid yang luar biasa. Mereka tidak bisa haji, tidak bisa umrah, mereka tidak bisa sholat seperti merapatkan shaf di sebagian daerah. Itu Nabi merasakan penderitaan itu kok. Azizun alaihi ma'anittum, kata ulama tafsir, ay yashukku alaihi ma yashukku alaikum. Nabi merasa berat, merasa susah apabila kalian merasakan itu hal demikian. Banyak dalil-dalilnya bahwa Nabi itu memperhatikan kondisi kita, khawatir. Setiap Nabi dan Rasul di akhir zaman, di hari kiamat nanti, semua mengucapkan kata nafsi, nafsi, masing-masing memikirkan dirinya. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, semua orang memikirkan dirinya, hanya satu yang memikirkan lain. Siapa? Rasulullah. Dalam hadis yang panjang sekali riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, bahwasannya semua manusia datang kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Datang ke siapa? Datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam, manusia bilang, wahai Adam, ishfa' lana 'inda rabbik, beri syafaat untuk kami di hadapan Rabbmu. Kata Nabi Adam apa? Hari ini Allah marah dan tidak pernah marah sebelum maupun sesudahnya. Saya tidak bisa menolong kalian. Pergilah ke siapa? Ke Nuh. Mereka pergi ke Nuh, Rasul pertama di muka bumi, Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pergi ke Nuh, Nabi Nuh mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian mereka pergi dari Nuh, mereka menuju ke Musa, ke Ibrahim. Ibrahim mengucapkan nafsi-nafsi. Dari Ibrahim menuju lagi ke Musa. Dari Musa menuju ke Isa. Isa mengatakan, nafsi-nafsi, kalian yang akan menolong kita pada hari ini, dan kalian semua adalah Muhammad sallallahu alaihi. Nah, semua manusia, maka itu yang disebut dengan syafa'atul uzma. Syafa'atul, ternyata bukan untuk orang beriman, tapi untuk seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, karena semua pada ketakutan. Semua pada berpikir, ya Allah, ini gimana ini kita tidak dihisab-hisab ini. Berada di tempat yang begitu panas, matahari sangat dekat dengan kita dan lain. Sehingga, coba perhatikan, Rasulullah SAW menolong kita semua, manusia semua, bukan hanya orang beriman, tapi sampai orang kafir juga ditolong. Nabi langsung sujud di hadapan arsy-Nya Allah. Lalu beliau memuji Allah dengan pujian yang Nabi pada saat menyampaikan hadis tersebut tidak mengingat pujian-pujian tersebut. Langsung Nabi berdoa memuji Allah. Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'tah washfa'atu syaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, minta aku akan berikan. Syafaat kepada siapapun saya akan berikan. Maka Nabi SAW awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', yang pertama diberi syafaat dan orang pertama yang memberi syafaat. Itu di antara kedudukan Nabi di akhirat nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi akan menolong kita, berarti merasakan kesulitan yang kita rasakan.
Sampai Nabi lagi baca Al-Quran, Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Ibrahim, tentang kaumnya, faman tabi'ani fa innahu minni. Akhirnya Nabi Muhammad menangis. Allah utus malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, wahai Jibril, turun ke Muhammad, tanyakan kepadanya mengapa dia menangis, dan Allah lebih mengetahuinya. Lalu Jibril bertanya, mengapa engkau menangis? Akhirnya Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi. Nabi menyampaikan kekhawatiran beliau terhadap umatnya, takut beliau kita diazab oleh Allah. Akhirnya Jibril alaihissalam kembali kepada Allah melaporkan, dan Allah lebih tahu. Allah katakan kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, kabarkan kepada Muhammad, innana sanurdihi fi ummatihi wala nasu'uh. Kami akan membuat beliau senang bahagia terhadap umatnya, dan kami tidak akan mengecewakan beliau. Tidak akan kami melakukan sesuatu yang buruk kepada para pengikut dan pencinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba para jemaah yang dimuliakan Allah, segitu Nabi cinta dengan kita, segitu Nabi menghargai kita. Padahal kita sendiri jarang ingat Rasulullah. Kita ingat Rasulullah itu assalamualaikum ya Nabi kalau lagi dalam tasyahud. Kalau tidak pas ada acara maulidan. Kalau tidak pas ada acara tahlilan. Pas ada yasinan, ada yang meninggal. Loh, kenapa kita tidak mengingat Rasulullah di setiap saat? Karena kan kita dapat hidayah karena Rasulullah. Kita mengenal Al-Quran yang dibaca tadi karena Rasulullah, melalui Rasulullah. Kita bisa dapat hidayah karena Rasulullah. Bisa mengenal Al-Quran dari Rasulullah. Bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Itu karena apa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.